Halo, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam Waalaikumsalam Fauzan. Fauzan. Ada apa nih Zan? Begini teman-teman, udah lama ya kita gak ketemu sama belajar bareng. Ya nih udah lama ya kita gak sharing atau diskusi. Bener nih, gimana kalau kita sharing atau diskusi aja? Kita cari pembahasan yang lagi hangat-hangatnya dibicarain sama masyarakat. Wah boleh banget tuh Ra, kira-kira apa ya? Gimana kalau kita bahas tentang fenomena sosial ekonomi aja? Tentang ketimpangan ekonomi di masa pandemi seperti sekarang. Boleh tuh Fauzan, menarik juga buat dibahas. Oke, buat ngawalin pembahasan aku mau nanya dulu. Menurut kamu apa sih ketimpangan ekonomi itu Zan? Jadi, ketimpangan ekonomi merupakan sebuah ketidakmerataan distribusi pendapatan dan peluang ekonomi antara berbagai kelompok di dalam masyarakat. Ketimpangan adalah masalah universal, terjadi di semua negara. Tingkat pengangguran yang akut dan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan membuat orang memiliki sedikit kesempatan untuk naik tangga sosial. Akhirnya, mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan mewariskannya ke generasi berikutnya. Ketimpangan ekonomi terkait erat dengan kesenjangan dalam kekayaan dan pendapatan di dalam perekonomian. Mereka yang kaya menjadi semakin kaya dan menguasai perekonomian, sedangkan orang miskin harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan esensial mereka. Seringkali, akses ekonomi lebih mementingkan orang kaya daripada orang miskin. Itu pada akhirnya membuat ketimpangan menjadi semakin akut. Ada beberapa cara mengukur ketimpangan ekonomi, yaitu pemerintah seringkali menggunakan beberapa metrik untuk mengukur ketimpangan ekonomi. Rasio Gini atau indeks Gini yang paling banyak digunakan. Selain itu ada Inequality Adjusted Human Development Index, yang mana mengukur pembangunan ekonomi dengan mempertimbangkan distribusinya di antara masyarakat. Mengenai hal ini, ada beberapa hal yang menyebabkan ketimpangan ekonomi. Pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Kedua, kondisi pekerjaan yang buruk. Ketiga, pendidikan dan keterampilan yang rendah. Keempat, diskriminasi ekonomi. Kelima, infrastruktur yang buruk. Dan yang keenam, adanya konsentrasi pada kekayaan. Oh, jadi seperti itu ya Zan, tentang gambaran umum ketimpangan ekonomi itu. Menurut Alma sendiri, gimana sih Mak ketimpangan ekonomi di masa pandemi serta pengaruhnya terhadap stratifikasi sosial? Oke, di sini aku bakal bahas ketimpangan ekonomi di masa pandemi serta pengaruhnya terhadap stratifikasi sosial di masyarakat. Ungkapan klise yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, tampaknya telah menjadi kenyataan berulang jika berbicara mengenai isu kesenjangan sosial ekonomi penduduk Indonesia. Sementara masalah ketimpangan sosial masih bergelayut, pandemi COVID-19 ini membuat situasi makin memburuk. Masyarakat yang tergolong kelas menengah ke atas dan memiliki tabungan yang cukup bisa saja tidak terganggu pengeluarannya akibat COVID-19 ini. Mengapa? Karena mayoritas sudah memiliki pekerjaan formal yang bisa dikerjakan dari rumah. Tetapi, kondisi yang berbeda muncul bagi mereka yang bekerja secara informal. Tidak ada pilihan lain bagi kelompok masyarakat ini selain harus turun ke lapangan dan beresiko tertular COVID-19. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan. COVID-19 memiliki dampak yang besar untuk masyarakat menengah ke bawah karena perekonomian menurun dan juga banyak pengurangan hak kerja bagi para pegawai di perusahaan maupun pabrik. Banyak pedagang kaki lima yang tidak bisa berjualan dengan normal karena adanya wabah virus corona ini dan mengakibatkan kekurangan mata pencaharian. Lalu, jasa ojek online pun tidak bisa beroperasi seperti biasa karena adanya aturan PSBB dan orderan jasa yang ikut menurun karena adanya social distancing. Banyak masyarakat yang masih tidak mematuhi larangan pemerintah karena mereka terpaksa melakukannya. Jika mereka tidak bekerja, bagaimana bisa membiayai kehidupan sehari-hari? Wah, ternyata menarik juga ya apa yang tadi Alma sampaikan. Untuk menyikapi hal itu, menurut kamu Tiara, bagaimana ya solusi yang bisa diterapkan dalam menangani fenomena ketimpangan ekonomi tersebut?
Bahaya ketimpangan telah mengancam di depan mata, perlu upaya dan kebijakan nyata untuk menanggulanginya. Secara konseptual, pengurangan ketimpangan dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu melakukan program-program kesejahteraan yang dapat berupa perbaikan akses pendidikan, keterampilan, dan pelatihan adalah di antara cara untuk mengatasinya. Yang kedua, mendorong perkembangan kelas menengah dari kelompok 40% hingga 80%, karena dalam indeks ini sangatlah sensitif terhadap perubahan di kelas menengah. Yang ketiga, pertumbuhan inklusif dengan kelompok masyarakat bawah harus tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat atas. Yang keempat, pemerintah menyediakan perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan berupa BPJS. Yang kelima, menciptakan kesempatan kerja dengan mendorong pendidikan vokasi dan meningkatkan data saing UMKM. Yang keenam, ada optimalisasi pemanfaatan alokasi dana desa, sehingga diharapkan dana tersebut mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar, serta pengembangan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat berpendapatan rendah. Nah, yang ketujuh, ada penerapan bantuan sosial yang tepat sasaran, karena masih banyak sekali warga tidak mampu yang belum tersentuh mendapatkan bantuan karena kurangnya sinkronisasi data yang dipunyai oleh pemerintah. Nah, yang terakhir, solusi dari pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan vokasi untuk mengatasi persoalan pengangguran. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan lebih mudah diserap pasar tenaga kerja. Wah, berarti pandemi ini memang memberikan dampak banget ya ke masyarakat, salah satunya ke sektor ekonomi. Iya, makanya beberapa pihak emang harus ikut andil buat nanganin akibat dari fenomena ini. Bener banget sih yang dari tadi kita bahas tuh, ternyata banyak banget dampaknya buat kehidupan kita sehari-hari. Semoga pandemi ini cepat berlalu deh, biar kita bisa ketemu dan biar bisa diskusi bareng tentang bahasan lainnya. Dadah guys!